kompetensi emerging skill ya, emerging skill. Itu meliputi kreativitas, kemudian originalitas dan inisiatif. Jadi seseorang yang akan dikembangkan, dipindahkan ke industri baru itu ada orang yang kreatif, ya, orang yang inovatif. Selamat datang di Unlocking Potential, serial podcast Tanoto Foundation yang membahas isu-isu terkini dalam pendidikan, sumber daya manusia, dan juga keberlanjutan. Episode hari ini membahas mengenai kompetensi dan potensi aparatur sipil negara dalam membangun ibu kota negara Nusantara. Nah, apa saja kompetensi yang diperlukan? Saya dengan Michael, Head of Leadership Development dan Scholarship Tanoto Foundation, dan bersama dengan saya sudah hadir Bapak Dr. Andes Haryomo Dwi Putranto, M.Hum, PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara. Dan mari kita mulai bahas tuntas topik kali ini. Selamat datang, Pak Haryomo. Apa kabarnya? Kabar baik, Pak Michael. Langsung pertanyaan pertama, Pak. Pak Haryomo, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, jika beliau optimis, perayaan 17 Agustus 2024 dapat terselenggara di IKN. Untuk itu, 100.000 ASN akan segera bersiap menempati IKN. Dan perpindahan akan dilakukan secara bertahap, di mana Badan Kepegawaian Negara diberi mandat untuk melaksanakan assessment atau proses penyaringan ASN yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara. Nah, seperti apa strategi BKN dalam memastikan perpindahan ASN dapat berjalan dengan baik? Makasih Pak Michael. Jadi seperti yang kita ketahui, Presiden Pak Jokowi sudah memerintahkan kepada kita semuanya bahwasannya tahun depan nanti diupayakan peringatan 17 Agustus itu di Ibu Kota Baru. Sebetulnya perpindahan ini juga sudah dirancang jauh hari. Tidak hanya pada pemerintahan Pak Presiden Jokowi aja, pada pemerintahan sebelumnya keinginan untuk pindah ke Ibu Kota itu sudah lama dilakukan. Hanya baru terrealisasi nanti insya Allah di tahun 2024 kita akan mencoba untuk memindahkan beberapa aparatur sipil negara ke ibu kota yang baru. Nah, kebetulan BKN itu di tahun 2022 sudah diberikan mandat untuk melakukan dan menyiapkan rancangan penyaringan aparatur sipil negara yang akan dipindahkan ke ibu kota yang baru. Kita tahu bahwasanya ibu kota perpindahan itu tidak dilakukan secara serentak, tetapi memang bertahap berdasarkan klaster-klaster yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang pasti persiapan yang dilakukan oleh BKN, kita sudah melakukan talent mapping. Jadi pemetaan para talent-talent ini yang siap untuk dipindahkan, yang dipetakan tentu adalah kompetensi, potensi, dan nanti kita juga akan melihat dari kinerja pegawai negeri yang bersangkutan. Nah, ada dua strategi yang dilakukan oleh BKN. Dalam hal ini kita mempunyai pusat penilaian kompetensi. Yang pertama, kita mencoba untuk menyusun dan mengembangkan instrumen atau metode asesmen yang tepat yang akan digunakan untuk memetakan potensi dan kompetensi ASN sebagai bahan pertimbangan untuk memindahkan para ASN ini nantinya. Jadi kita tidak ingin semua yang tidak mempunyai kompetensi itu ikut pindah, karena di sana nanti akan ada namanya smart city. Smart city itu harus diikuti juga dengan smart ASN. Mereka yang kompeten, mereka yang mempunyai potensi yang bagus, itulah yang menjadi prioritas utama yang akan dipindahkan. Maka kata kuncinya bagaimana kita bisa memetakan dan menilai para PNS yang mempunyai kompetensi itu dengan melakukan pengembangan untuk memperbanyak soal-soal yang diperlukan supaya bisa memotret ASN yang memang layak untuk dipindahkan. Itu yang pertama Pak Michael. Yang kedua, BKN juga telah melaksanakan pemetaan. Jadi tadi setelah kita punya instrumen, maka instrumen itu kita cobakan untuk dilakukan pemetaan penilaian kompetensi yang dilakukan secara bertahap. Nah, sampai saat ini sudah dilakukan sebanyak 53 kementerian dan lembaga dengan jumlah peserta yang sudah diukur kompetensinya itu kurang lebih 46.970 pegawai negeri sipil. Nah, memang
sebetulnya ini sudah dilakukan di tahun kemarin 2022. Tahun 2022 itu ada 36 kementerian, target kita memang hanya 20.000, tetapi kita mampu melampaui target sebanyak 22.353 atau kurang lebihnya 111,76% yang berhasil kita petakan. Nah, tahun ini kita ingin melakukan pemetaan kembali, yaitu target kita kurang lebih 60.000 dari 33 kementerian dan lembaga. Nah, untuk sampai dengan kondisi bulan ini sudah ada 24.617. Jadi kita masih punya waktu karena hanya masih tercapai 41,02%. 2024 nanti kita lanjutkan lagi karena ini adalah program multi-years yang dilakukan selama 3 tahun. Target kita sama 60.000 sehingga semuanya kurang lebihnya itu ada 140.000. Nah, harapannya di 2024 ini semua yang ditargetkan itu sudah selesai dilakukan pemetaan kompetensi. Demikian Pak Michael. Wah, mantap nih Pak. Nah, perpindahan ini ya, kalau dengar dari angka-angka yang Bapak sampaikan, ini merupakan kerja besar dan tentunya kerja keras BKN ya. Nah, untuk memastikan bahwa ASN yang dipindahkan nanti itu memenuhi kriteria yang ditentukan, mungkin Pak Haryomo bisa membahas lebih detail. Sebenarnya proses assessment yang dilakukan BKN terkait penyaringan ASN tadi, itu sendiri seperti apa? Dan bagaimana BKN dapat memastikan bahwa kompetensi dan potensi ASN yang ikut assessment tadi sesuai dengan tuntutan kebutuhan dari IKN. Jadi kita menginginkan bahwasannya potret dari ASN atau PNS yang akan dilakukan pemetaan itu betul-betul dilakukan secara objektif. Maka kita memanfaatkan teknologi informasi. Kita beralih dari yang sifatnya manual, yang dulu ada wawancara dan sebagainya, itu kan bisa menimbulkan subjektivitas. Maka kita mencoba untuk membuat metode assessment itu dengan berbasis teknologi informasi, ya, yang dapat digunakan secara massal. Jadi kalau kita hanya manual itu barangkali target sebanyak 140.000 itu dalam 3 tahun mungkin tidak bisa tercapai. Karena kita menggunakan basis teknologi informasi ini dan dilakukan juga secara online, maka ini akan lebih efisien dan lebih efektif serta cepat pengolahannya. Hari ini kita tahu bahwasannya di Kementerian Kumham juga dilakukan pemetaan di BKN. Nah, tadi saya lihat bahkan ada dari PSD ya, Public Service Division Singapura juga mengapresiasi yang dilakukan oleh BKN, langsung meninjau ke lapangan di sana. Memang sangat bagus, bahkan ini patut dicontoh termasuk di negara Singapura. Nah, jadi kita menginginkan bahwasannya teknologi informasi ini bisa dioptimalkan sehingga efisiensi, efektivitas itu bisa terpenuhi. Tentu kita harus memperhatikan mekanismenya dulu, ya. Jadi kita tahu bahwasannya nanti yang akan dipindah itu ada kurang lebih 5 atau 6 klaster, saya agak lupa. Nah, kita menginginkan setiap ASN yang akan dipindahkan yang saya sampaikan tadi itu harus diusulkan terlebih dahulu. Ya, diusulkan oleh masing-masing instansi kepada BKN, yang tentu pengusulannya ini juga sudah melalui aplikasi, tidak pengusul secara manual, yang dibuat oleh BKN, yang terintegrasi dengan sistem informasi aparatur sipil negara. Jadi kita diberikan mandat oleh undang-undang untuk melakukan pengelolaan data dalam suatu sistem informasi aparatur sipil negara. Jadi pendaftarannya harus melalui aplikasi. Gini Pak Michael, jadi yang kedua setelah mereka mendaftar melalui aplikasi, maka instansi mengirimkan peserta kepada BKN ya untuk mengikuti pemetaan tersebut. Nah, kita karena memang memiliki fasilitas, ya kita punya assessment center dan itu amanat undang-undang, maka kita melakukan pemetaan itu dengan menyediakan data hasil pemetaan. Jadi nanti ada pengolahannya. Memang selama ini seorang peserta mengikuti pemetaan itu hampir kurang lebih 4 jam dengan sekian ratus soal, dan ini mungkin agak melelahkan, tetapi karena tadi kita sampaikan sudah memanfaatkan teknologi informasi, ini akan lebih cepat hasilnya diketahui, lebih akurat, lebih objektif. Nah, kemudian yang paling penting adalah instansi setelah memperoleh hasil pengolahan kita
itu juga melakukan pengelolaan data hasilnya, ya, yang untuk pengembangan maupun penetapan pegawai yang akan dimungkinkan pindah ke ibu kota negara yang baru. Dan yang terakhir, kita menginginkan bahwasannya itu nanti bisa ditindaklanjutin oleh instansi. Memang tidak semata-mata untuk pemindahan ke IKN juga. Tapi ketika nanti hasil pengelolaan itu ditemukan gap ya antara kompetensi yang dia miliki dengan seharusnya kompetensi minimal yang dipenuhi, maka instansi boleh melakukan human capital development ya untuk terpenuhinya kompetensi yang harus dimiliki. Itu Pak Mah. Jadi objektif dan proses bisnis yang menggunakan teknologi memampukan bahwa assessment tadi jadi transparan ya, dan juga massal. Yeah. Nah mungkin kami lanjutkan. Nah kita semua dapat dikatakan sangat optimis ya Pak ya, untuk perpindahan besar ini. Nah, IKN bukan sekedar memindahkan ibu kota pemerintahan, tapi juga seperti Pak Presiden sering katakan, revolusi mental. Dan juga akan menjadi sebuah tolak ukur untuk kedepannya ya. Nah menurut Bapak, jika kita berhasil, nah, apa dampaknya terhadap pembangunan nasional ke depannya, khususnya pengembangan sumber daya manusia, ASN terutama? Jadi selama ini ada image Pak Michael bahwasannya pengembangan kapasitas SDM itu tidak merata. Bisa dikatakan mereka yang mempunyai kompetensi yang tinggi itu ngumpulnya di Pulau Jawa. Ya memang itu ada pengaruh karena memang ibu kotanya ada di Pulau Jawa. Ya jadi kita menginginkan adanya pemerataan ya. ASN itu adalah salah satu fungsinya perekat NKRI. Ya, jadi mereka ada di semua lini di Indonesia ini. Dari Sabang sampai Merauke. Bahkan di perbatasan dengan negara lain, itu pun juga ada ASN. Nah, karena posisinya yang sangat strategis ini, maka kita menginginkan bahwasannya semua ASN itu harus profesional, capable, kompeten, dan sebagainya, yang tidak hanya ngumpul di Jawa. Nah, kita berharap nanti dengan adanya perpindahan ibu kota baru ini, ya insya Allah nanti kira-kira di Pulau Kalimantan ya, itu akan ada pergeseran pemerataan kompetensi ASN secara menyeluruh. Nah bahwasannya saya sampaikan di awal, pemindahan ibu kota itu nanti diawali dengan pembentukan smart city dan diikuti dengan smart ASN. Ya harapannya nanti ketika para smart ASN itu nanti pindah ke ibu kota yang baru, pembangunan ini akan semakin merata di semua aspek, di semua lini. Ya, jadi yang selama ini mungkin ada ketimpangan barangkali antara Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur itu agak berbeda dengan dipindahkannya di ibu kota yang baru, Pak Michael. Jadi kita mengharapkan itu akan merata. Letak ibu kota yang baru itu kalau ditarik garis diagonal, ya, dari atas ke bawah, samping ke samping lagi itu tepat di tengah-tengah kota. Di tengah-tengah negara kita. Nah, itulah salah satu pertimbangan kenapa kok milihnya di situ. Sehingga nanti menjadi pusat pemerintahan di situ, kemudian pusat juga semua keinginan pemerintah daerah yang selama ini mungkin belum bisa direalisasikan, nanti harapannya kita akan merealisasikan dengan cara salah satunya memindahkan ibu kota. Nah Pak Michael, yang perlu saya sampaikan juga, dengan adanya smart city ini ya harapannya nanti pengelolaan pemerintah itu dilakukan berbasis pada IT atau istilah yang sering kita sebut pengelolaan pemerintah yang berbasis pada elektronik atau SPBE ya. Maka untuk mendukung itu aspek kompetensi sangat penting. Itu Pak Michael. Oh, ini sangat menarik. Saya jadi sangat tertarik untuk pindah juga ke IKN. Tapi buat ASN-ASN yang mungkin mendengarkan ya, tadi kan smart ASN ya. Mungkin semua pada ingin tahu, Pak, agar dapat lolos assessment. Nah, kompetensi dan potensi apa sebenarnya yang perlu dimiliki ASN agar mereka bisa ditempatkan di IKN? Sebetulnya kita tidak ingin menggunakan istilah lolos ya. Jadi memenuhi kriteria atau tidak. Jadi kalau kita menggunakan beberapa kompetensi untuk dilakukan penilaian. Yang pertama itu ada kompetensi emerging skill ya, emerging skill. Itu meliputi kreativitas, kemudian originalitas dan inisiatif. Jadi seseorang yang akan
dikembangkan, dipindahkan ke industri baru itu ada orang yang kreatif, ya, orang yang inovatif. Dia kemudian berpikirnya itu kompleks, ya, mampu memecahkan permasalahan yang kompleks. Ini yang diperlukan, karena melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan pembangunan itu diperlukan ASN-ASN yang mempunyai kompetensi yang mampu memecahkan permasalahan yang kompleks. Apalagi ke depan permasalahan itu semakin lama kan semakin kompleks. Kemudian dia aktif belajar atau active learning, ya. Active learning, kemudian dia juga mempunyai strategi untuk memecahkan suatu permasalahan. Dia juga mempunyai intelijensia emosional atau istilahnya intelijensi emosional. Itu juga perlu bagi seorang ASN. Mempunyai pemikiran analisis atau analytical thinking, ya, dan innovation. Kemudian ada juga namanya troubleshooting and user experience. Nah, pengalaman ini sangat penting bagi seseorang yang nantinya akan dipindahkan ke IKN. Ada kompetensi leadership, ya, leadership kepemimpinan. Kemudian bagaimana dia bisa mempengaruhi lingkungan sosialnya untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai justru dia terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik. Kemudian ada berpikir yang kritis, ya, berpikir yang kritis, critical thinking istilahnya. Kemudian yang bersangkutan itu bisa mengelola stres dengan sebaik-baiknya, fleksibel, itu yang paling penting. Jangan sampai dipindah ke sana malah menjadi stres. Nah, sebetulnya banyak sih, ya, banyak yang perlu dimiliki kompetensinya. Kemudian yang kedua itu ada namanya kompetensi manajerial dan sosial kultural. Nah, ini penting juga. Ini berkaitan dengan integritas. Sepintar apapun kalau integritasnya tidak bagus, maka tentu ya ini tidak memenuhi syarat untuk dipindah ke ibu kota yang baru. Kelemahan kita adalah masih banyaknya ASN-ASN yang tidak mempunyai integritas yang tinggi. Dia mungkin masih sering melakukan pelanggaran-pelanggaran disiplin. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Kemudian dia mampu membangun kerjasama dengan pihak yang lain. Seorang ASN tidak mungkin bekerja sendiri untuk kantornya sendiri, tetapi dalam rangka dia berkontribusi untuk pembangunan nasional, dia mampu bekerjasama dengan orang lain dengan membangun komunikasi yang baik. Kemudian dia harus mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Salah satu fungsi ASN adalah melayani, bukan lagi kita menggunakan fenomena yang lama bahwa ASN itu dilayani. Kita bukan lagi menjadi seorang raja, tapi seorang pelayan. Itulah konsekuensi ketika warga negara itu sudah meniatkan diri untuk menjadi ASN. Nah, dia mampu mengelola suatu perubahan yang menjadi lebih bagus, kemudian mampu mengambil keputusan secara cepat. Kemudian yang ketiga itu ada istilahnya literasi digital. Ya, literasi digital itu kompetensi yang harus dimiliki. Ini zamannya zaman digital. Ya, jadi untuk seluruh PNS yang melaksanakan fungsi pelayanan itu harus istilahnya harus mempunyai literasi digital yang meliputi digital skill. Nah, sekarang banyak sekali mereka yang masuk menjadi PNS itu yang generasi Z itu memang sudah digital skillnya sudah bagus. Kemudian digital culture ini juga penting. Kemudian digital ethics dan yang terakhir adalah digital safety. Nah, untuk PNS yang melaksanakan tugas spesialis untuk teknologi informasi, ya, itu kompetensi yang diperlukan adalah tata kelola dan tata laksana teknologi informasi. Kemudian infrastruktur, teknologi informasi dan sistem informasi dan multimedia. Jadi smart city itu harapannya ya memang akan ada suatu perubahan fenomena dari kondisi yang saat ini. Yang kita semuanya besok ada digital, ya kita tinggalkan yang manual, maka kompetensi ini sangat diperlukan. Kemudian yang selanjutnya kita juga menginginkan bahwasannya kompetensi-kompetensi yang lainnya itu kayak kompetensi teknis, skill itu juga diperlukan sesuai dengan jabatan yang dia duduki. Itu Pak Maisal. Ini sepertinya paket komplit ya, dari inovatif, critical thinking, service oriented. Jadi ASN ini sebenarnya merupakan aset utama dari organisasi pemerintahannya. Dan sebagai penyelenggara tugas-tugas pemerintahan. Nah, kompetensi ASN tentunya perlu dikembangkan secara berkelanjutan ya, guna tentunya mendukung kinerja dari institusi dan pencapaian target pembangunan. Dan tentunya penuh dengan tantangan ya dalam upaya pengembangan kompetensi ASN.
Nah, Pak Haryomo mungkin bisa jelaskan saat ini sebenarnya tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan kompetensi dan potensi ASN tadi untuk menjadi pemimpin yang unggul itu seperti apa saja, Pak? Iya. Mungkin kalau kita lihat Pak Michael ya untuk saat ini ya, nanti kan yang akan dipindahkan ke IKN itu adalah mereka yang bekerja di instansi pusat. Ya, jadi instansi daerah tidak wajib, kecuali kalau dia berkeinginan untuk pindah ke sana itu diperbolehkan menurut regulasi. Nah, maka tantangan utama kita yang selama ini kita temui itu adalah tadi saya sampaikan berkaitan dengan kompetensi dan potensi yang selama ini mungkin perlu dikembangkan kembali. Memang mereka sudah bagus, ya, sudah bagus. Tetapi ketika mereka dipindahkan ke IKN di Smart City yang situasi kondisinya berbeda dengan saat ini, ya tentu mereka harus melakukan apa istilahnya development, pengembangan kompetensi. Ini yang perlu kita lakukan. Kita sudah punya petanya, ya kita sudah memetakan kompetensi mereka, potensi mereka, bahkan kita juga sudah tahu performa mereka, kinerja mereka. Itu belum cukup ketika nanti dia dipindahkan dalam suatu smart city tanpa melakukan pengembangan kompetensi. Maka untuk itu diperlukan kebutuhan yang spesifik, ya sesuai dengan tugas pokok instansi, kebutuhan instansi. Ketika nanti dia pindah ke sana itu apa sih yang harus saya tingkatkan kompetensi saya, supaya saya ketika di sana sudah bisa langsung melakukan penyesuaian, Mas Michael. Ya, jadi memang ini sangat menarik ketika nanti itu sudah berjalan. Bayangkan di beberapa negara sudah melakukan itu. Ya, mereka sudah mempunyai smart city, mempunyai ibu kota yang baru. Di sana hanya ada pusat pemerintahan. Meskipun nanti berkembangnya kita tidak tahu apakah juga ada pusat perdagangan dan sebagainya. Tapi fokus kita adalah bagaimana mengelola pemerintahan kita, negara kita ini yang dilakukan oleh ASN itu semuanya fokusnya ada di ibu kota yang baru ini. Jadi ini yang perlu kita tingkatkan nanti, Mas Michael. Tadi saya mendengar Pak Haryomo sempat mengatakan tentang poin kemitraan ya, bahwa kemitraan itu penting. Dan dalam Sustainable Development Goals kan kebetulan poin 17 memang menyoroti tentang kemitraan ya, bagaimana pentingnya gitu ya, bahwa kita sama-sama bisa mencapai tujuan bersama. Ya. Dan tentunya pihak swasta juga ingin sekali sebenarnya menjadi mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Seperti Bapak bilang, di setiap lini. Nah, menurut Pak Haryomo, khususnya mengenai pengembangan sumber daya manusia ASN ini ya, nah bagaimana sih sebenarnya swasta itu dapat ikut membantu pemerintah untuk mempersiapkan ASN yang mumpuni untuk membangun IKN ke depan dan juga mewujudkan seperti kita tahu sama-sama birokrasi yang kelas dunia. Pak Michael, jadi ketika kita melakukan pemetaan ini sebetulnya kita sudah melibatkan private sector ya. Jadi beberapa bulan yang lalu di akhir bulan Mei, karena kita tidak mungkin semua pemetaan itu dilakukan oleh BKN. Ada keterbatasan SDM, sarana prasarana. Sementara lembaga asesmen yang swasta itu banyak banget. Memang kita diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bisa melakukan akreditasi terhadap lembaga asesmen swasta apabila dia akan melakukan asesmen terhadap salah satunya pengisian jabatan-jabatan strategis di instansi pemerintah. Nah, kita sudah merumuskan beberapa program kita bersama-sama dengan pihak swasta. Jadi kita sudah duduk bareng, kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana sih merumuskan ya kompetensi yang diperlukan oleh ASN 10 tahun sampai 20 tahun ke depan. Ya mungkin pihak swasta mempunyai beberapa pengalaman yang selama ini kita belum tahu. Dari public sector itu kita belum tahu. Kemudian kita juga ingin nanti melakukan pengelolaan terhadap talenta secara nasional. Jadi kalau kita sudah mempunyai database talent pool secara nasional, ini memindahkan seseorang itu sekarang jadi lebih mudah. Ketika di suatu instansi, di suatu daerah itu kosong, di situ tidak ada orang yang kompeten. Nah, dengan adanya talenta nasional, talent pool secara nasional ini, kita bisa memindahkan seseorang ke sana. Karena apa? Kita kan ditempatkan dimanapun tetap sebagai aparatur negara. Baik itu di pemerintah pusat maupun di pemerintah
daerah. Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya kontinuitas dalam melakukan pengembangan kompetensi. Ini yang penting. Tidak harus dilakukan secara klasikal. Kalau misalnya di daerah itu permasalahannya adalah anggaran. Tapi kita bisa lakukan melalui metode CMP ya, coaching, mentoring, dan belajar mandiri. Dan itu sudah diatur di dalam peraturan lembaga administrasi negara. Yang penting ada upaya untuk mengembangkan kompetensi. Itu yang sering kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan atau merespon terhadap perkembangan kebutuhan dan memanfaatkan hasil penilaian potensi dan kompetensi yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi tidak harus selesai di pemetaannya. Yang justru paling penting itu follow up-nya. Ketika instansi tahu, jadi dipetakan pegawainya dari aspek potensi kompetensi, mau diapakan dia? Kalau ada gap ya tentu ada upaya untuk pengembangan kompetensinya. Terus kalau dia memang kompetensinya sudah bagus, ya dia harus dipertahankan. Ya jangan sampai justru dia akan menjadi menurun kompetensinya karena tidak diperhatikan oleh instansinya. Kemudian kita juga ingin melakukan optimalisasi dan percepatan penyelenggaraan penilaian kompetensi dan potensi ini. Ini memang sesuatu yang perlu mendapat perhatian khusus dari dulu, termasuk di BKN ini. Bagaimana sih kita bisa mewujudkan bahwa instansi itu punya talent pool. Jadi kalau proses pengisian jabatan itu nggak terlalu lama. Ambil saja orang yang sudah ada, yang disiapkan untuk succession planning. Ketika jabatan itu kosong langsung dia diisi, selesai. Toh kita akan tahu kapan sih seseorang itu akan selesai menjadi PNS dan menduduki jabatan. Berarti persiapan berapa waktu sebelumnya itu sudah bisa kita lakukan ketika kita punya talent pool. Itu Pak Michael. Luar biasa dan menarik sekali perbincangan kita pada hari ini ya. Sekali lagi membangun ibu kota yang baru bukan pekerjaan yang mudah ya. Tapi saya dengar dari Pak Haryomo tadi komitmen, optimalisasi dan akselerasi yang sudah ada, saya jadi merasa optimis ya. Dan saya suka sekali dengan tadi poin yang terakhir yang Pak Haryomo sampaikan bahwa sebenarnya penting kemitraan ya. Jadi tidak pemerintah berjalan sendiri, tapi juga semua pihak, berbagai pihak itu bisa sama-sama mendukung ya. Supaya perpindahan ini, pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya juga mendapat dukungan dari masyarakat di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih Pak Haryomo untuk diskusi hari ini. Sampai jumpa di episode Unlocking Potensial berikutnya.